Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, amma ba'du. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa sama-sama belajar khususnya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai materi tentang kebutuhan teknologi dalam perbankan. Tapi, sebelum kita memulai pembahasan kali ini, alangkah baiknya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu agar makin akrab untuk kedepannya. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, baiklah, kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 orang. Saya, Nur Halimah dengan NIM 1914216, dan ada Sulji dengan NIM 1914-2004, dan Muhammad Asep Thohir 1914-228, dan Iqbal Maulana 1914-240. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teknologi informasi. Teknologi perbankan semakin hari semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Dengan adanya terobosan-terobosan teknologi, para nasabah bisa nyaman dengan pelayanan yang ada di perbankan. Teknologi merupakan pengetahuan terhadap penggunaan alat dan kerajinan, dan cara hal tersebut mempengaruhi kemampuan untuk mengkontrol dan mengadaptasi dengan lingkungan alamnya. Dengan artian bahwa teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari menciptakan alat untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan pekerjaan manusia. Adapun di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata teknologi diartikan sebagai yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, yakni ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Istilah teknologi dapat diterapkan secara umum ataupun secara spesifik. Contoh-contoh yang mencakup ialah yang pertama, teknologi konstruksi, dan yang kedua, teknologi medis atau state of the art teknologi. Di sini, Regi Rajana menegaskan bahwa kata teknologi diterjemahkan ke bahasa Prancis, yaitu la technique. Dengan demikian, bahwa teknologi yang berarti semua proses yang dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Sesuatu yang dimaksud dalam definisi ini dapat berupa benda ataupun konsep pembatasan cara, yaitu secara rasional, sedemikian perbuatannya atau perwujudan sesuatu terhadap yang dapat dilakukan dan dilaksanakan secara berulang atau disebut repetisi. Di sini Tom Burs mengartikan bahwa teknologi sebagai kumpulan pengetahuan, dan pengetahuan itu dibedakan menjadi dua kelompok, yakni yang pertama adalah kelompok pengetahuan yang masih bersifat tradisional sebelum terjadinya industrialisasi. Yang kedua ialah kelompok pengetahuan yang telah bercorak modern dalam masyarakat industri untuk produksi berbagai barang dan jasa. Adapun beberapa para ilmuwan sosial mengemukakan beberapa definisi teknologi, yaitu yang pertama, ilmu yang menyelidiki cara-cara kerja di dalam teknik. Kedua, ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik dan industri. Yang ketiga, cabang ilmu pengetahuan yang berkenan dengan industri bangunan, mesin-mesin, dan sebagainya.
Adapun Iskandar Ali Syahbana mengatakan bahwa teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Adapun menurut Ellul bahwa teknologi adalah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Ia mengatakan bahwa teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah dan proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, sehingga menjadi bagian integral dari suatu sistem tersebut. Adapun menurut Gorokov bahwa teknologi secara konseptual memiliki 3 makna prinsip, yaitu prinsip pertama ialah teknologi secara teknis, yakni sebagai agregat dari semua artefak manusia yang dipergunakan, mulai dari perkakas sampai dengan sistem teknologi kompleks yang berskala besar. Yang kedua, prinsip teknologi sebagai agregat dari seluruh aktivitas teknis, penemuan yang bersifat invention, yakni penciptaan, dan discovery, yakni penemuan, serta riset dan pembangunan dan tahapan-tahapan dalam penciptaan teknologis yang berhasil, serta penyebarannya ke masyarakat secara luas. Adapun yang ketiga, prinsip teknologi sebagai agregat dari keseluruhan pengetahuan teknis, mulai teknis yang sangat khusus dan praktis-praktisnya sampai pada sistem teknologi saintifik teoritis termasuk pengetahuan mengenai perekayasaan. Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia, informasi diartikan sebagai penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital dan mempermudah hingga sampai saat ini. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Adapun menurut Tata Sutabri, ia mengatakan bahwa informasi di sini adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jogianto pun berpendapat bahwa informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian, yakni event yang mengambil keputusan. MC Fedden dan kawan-kawan mendefinisikan pula bahwa informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Sehingga secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimaannya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan yang terjadi. Dan di sini adapun teknologi informasi yang mengartikan bahwa teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Baik, saya Iqbal Maulana. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi pertama yang telah disampaikan oleh Inun. Adapun teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat,
dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Secara esensial, teknologi informasi berdasarkan pemikiran para pakar merupakan studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Seperangkat alat yang membantu pekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan memproses informasi. Tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, software, dan hardware yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Nah, secara implisit dan eksplisit, teknologi informasi tidak sekadar berupa teknologi komputer saja, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi yang menggabungkan komputasi komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Yang kedua, teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, dan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, perangkat keras yang bersifat organisatoris dan meneruskan nilai-nilai sosial dengan individu atau banyak orang dalam mengumpulkan, memproses, dan saling mempertukarkan informasi dengan individu atau khalayak lain. Yang keempat, bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis, mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak, memproses transaksi, perangkat lunak lembar kerja, worksheet, dan peralatan komunikasi dan jaringan. Kelima, teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, dan memanipulasi data berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Nah, dari semua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa teknologi informasi adalah alat atau teknologi yang digunakan untuk memperoleh informasi. Teknologi informasi perbankan selanjutnya dikenal dengan electronic banking, yang bahasa Inggrisnya yaitu e-banking, yang juga dikenal dengan istilah internet banking, yaitu kegiatan transaksi, pembayaran, dan transaksi lain melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Dari waktu ke waktu, semakin banyak bank yang menyediakan layanan atau jasa internet banking yang diatur melalui Peraturan Bank Nomor 9/15/PBI/2007 tahun 2007 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan internet banking merupakan penerapan atau aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan yang menginginkan servis cepat, aman, nyaman, murah, dan tersedia setiap saat, 24 jam, 7 hari, dan 1 bulan. Dan dapat diakses dari mana saja, baik itu dari HP, komputer, laptop, atau notebook, PDA, dan sebagainya. Yang kedua, aplikasi teknologi informasi dalam internet banking akan meningkatkan efisiensi, aktivitas, dan produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang jauh lebih efektif daripada bank konvensional. Tanpa adanya aplikasi teknologi informasi dalam internet banking, maka internet banking tidak akan jalan dan dimanfaatkan oleh industri perbankan. Secara umum, dalam menyediakan layanan internet banking, bank memberikan informasi mengenai produk dan jasanya via portal di internet, memberikan akses kepada para nasabah untuk bertransaksi dan mengupdate data pribadinya. Adapun persyaratan bisnis dari internet banking antara lain: A. Aplikasi mudah digunakan. B. Layanan dapat dijangkau dari mana saja. C. Murah. D. Dapat dipercaya. E. Dapat diandalkan. Reliable. Internet banking telah memberikan keuntungan kepada pihak bank.
antara lain business expansion, customer loyalty, revenue, and cost improvement, competitive advantage, new business model. Yang pertama, business expansion. Pada awalnya, bank harus memiliki kantor cabang untuk beroperasi di tempat tertentu. Hal ini dipermudah dengan hanya meletakkan mesin ATM dan phone banking sehingga nasabah dapat menggunakan telepon untuk melakukan aktivitas perbankannya. Dan internet banking yang lebih mempermudah lagi karena dapat dilakukan di mana saja. Yang kedua, customer loyalty. Khususnya nasabah yang sering bergerak, mobile akan merasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitas perbankannya tanpa harus membuka akun di bank yang berbeda-beda di berbagai tempat. Dia dapat menggunakan satu bank saja. Yang ketiga, revenue and cost improvement. Biaya untuk memberikan layanan perbankan melalui internet banking lebih murah daripada membuka kantor cabang atau membuat mesin ATM. Yang keempat, competitive advantage. Bank yang memiliki internet banking memiliki keuntungan dibandingkan dengan bank yang tidak memiliki internet banking. Dalam waktu dekat, orang tidak akan membuka akun di bank yang tidak memiliki fasilitas internet banking. Yang kelima atau yang terakhir, new business model. Internet banking memungkinkan adanya bisnis model yang baru. Layanan perbankan baru dapat diluncurkan melalui web dengan cepat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sulji. Sejarah perkembangan teknologi informasi di dunia perbankan. Pada awalnya, dunia perbankan hanya sebagai jasa tempat penukaran uang, yang saat ini dikenal sebagai kegiatan simpanan atau tabungan. Selanjutnya, bank berkembang lagi sebagai tempat peminjaman uang. Awal kegiatan perbankan dimulai dari zaman Babilonia, yang terus berkembang sampai ke daratan Eropa dan akhirnya berkembang sampai ke Asia Barat yang dibawa oleh para pedagang Eropa. Dan terus berkembang hingga kegiatan perbankan ini menyebar ke seluruh dunia, terutama daerah jajahan Eropa. Bank bukan hanya sebagai tempat penukaran, penitipan, ataupun peminjaman uang saja, melainkan memengaruhi ekonomi masyarakat dalam tingkat nasional ataupun dalam tingkat internasional. Jadi, sejak awal mula munculnya kegiatan perbankan mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga sampai saat ini, sehingga bank dapat dikatakan sebagai penggerak perekonomian, penggerak atau pendukung finansial masyarakat di suatu negara. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting. Perkembangan teknologi yang sudah sangat cepat menyebabkan kebutuhan manusia akan teknologi semakin banyak, termasuk kebutuhan teknologi di dunia perbankan. Seiring perkembangan teknologi, perbankan pun ikut memanfaatkan teknologi dalam kegiatannya. Dengan majunya teknologi di dunia transaksi, perbankan mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan para nasabah bank. Teknologi berbasis komputer ini memungkinkan nasabah untuk mengakses bank melalui internet dan telepon genggam. Jadi, dengan penggunaan teknologi berbasis komputer ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan khususnya bagi para nasabah bank dalam melakukan transaksi di dunia perbankan. Jadi untuk melakukan transaksi, para nasabah tidak harus mendatangi kantor bank, melainkan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui internet ataupun menggunakan telepon genggam. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan mengubah strategi bisnis
dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti 1. Transaksi berupa transfer uang melalui mobile atau teller. Mungkin teman-teman sudah sering melakukan transfer uang melalui mobile banking atau internet banking. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah bank dalam melakukan berbagai transaksi, termasuk transaksi transfer uang ini. Yang kedua yaitu auto teller mesin atau ATM, pengambilan uang secara tunai selama 24 jam. Nah, seiring dengan pemanfaatan atau penggunaan teknologi, untuk transaksi pengambilan uang tidak perlu lagi antri di kantor bank, karena mesin ATM sudah tersedia di berbagai titik di berbagai daerah. Dan pelayanannya pun beroperasi selama 24 jam. Yang ketiga, yaitu penggunaan database di bank-bank. Dalam penggunaan database pun, bank memanfaatkan teknologi untuk memberikan kemudahan dalam proses penggunaan database. Yang keempat, yaitu sinkronisasi data-data di kantor cabang dan kantor pusat. Nah, sinkronisasi data-data antara kantor cabang dan kantor pusat tentu sangatlah penting. Penggunaan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam mensinkronkan data-data kantor cabang dan kantor pusat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau ketidaksinkronan data antara data yang ada di kantor cabang dengan data yang ada di kantor pusat. Teknologi informasi dalam praktik perbankan. Ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. Denny Darmawan menjelaskan, terdapat 6 ciri dari informasi yang bisa memberikan makna bagi penggunanya. Di antaranya, 1. Amount of information atau kualitas informasi. Artinya, informasi yang diolah oleh suatu prosedur atau suatu sistem pengolahan informasi harus mampu memenuhi kebutuhan banyaknya informasi. Yang kedua, quality of information atau kualitas informasi. Artinya, informasi yang diolah oleh suatu sistem pengolahan tertentu harus mampu memenuhi kebutuhan kualitas informasi. Yang ketiga, recency of information atau informasi aktual. Artinya, informasi yang diolah oleh suatu sistem pengolahan tertentu harus mampu memenuhi kebutuhan informasi baru. Yang keempat, relevancy of information atau informasi yang relevan atau sesuai. Artinya, informasi yang diolah oleh suatu sistem pengolahan tertentu harus mampu memenuhi kebutuhan informasi yang relevan. Yang kelima, accuracy of information atau ketetapan informasi. Artinya, informasi yang oleh sistem pengolahan tertentu harus mampu memenuhi kebutuhan informasi yang tepat. Yang keenam, yang terakhir yaitu authenticity of information atau kebenaran informasi. Artinya, informasi yang dikelola oleh suatu sistem pengolahan tertentu harus mampu dalam memenuhi kebutuhan informasi yang benar. Nah, dari ciri-ciri informasi ini idealnya memiliki atau dimiliki oleh informasi yang dibutuhkan ketika akan merumuskan atau membuat kebijakan tertentu, sehingga tindakan atau aktivitas yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pemakaian informasi yang dimaksud dengan dunia perbankan.
Komponen informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. Sebuah informasi bisa bermanfaat dan memberikan pemahaman bagi orang yang menggunakannya jika informasi tersebut memenuhi atau mengandung salah satu komponen dasarnya. Jika dianalisis berdasarkan pendekatan information system, pada dasarnya ada sekitar 6 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu root of information, yaitu komponen akar bagian dari informasi. Komponen ini berada pada tahap awal keluaran sebuah proses pengolahan data. Misalnya informasi yang disampaikan oleh pihak pertama. Yang kedua, bar of information, yaitu komponen batang suatu informasi atau jenis informasi yang disajikan dan memerlukan informasi lain sebagai pendukung sehingga informasi awal bisa dipahami. Yang ketiga, branch of information, yaitu komponen informasi yang bisa dipahami jika informasi sebelumnya telah dipahami. Yang keempat, stick of information, yaitu komponen informasi yang lebih sederhana dari cabang informasi. Informasi ini merupakan informasi pelengkap atau suplemen terhadap informasi lain. Yang kelima, body of information, yaitu komponen informasi yang bersifat semi-mikro, tetapi keberadaannya sangat penting sehingga pada masa yang akan datang, dalam jangka waktu yang akan datang, informasi ini berkembang dan dicari serta ditunggu oleh pengguna informasi sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir, yang keenam, level of information, yaitu komponen informasi yang merupakan informasi pelindung dan lebih mampu menjelaskan kondisi dan situasi ketika sebuah informasi muncul. Keenam komponen ini dapat menjadikan informasi perbankan menjadi berkualitas, yaitu berdasarkan data yang valid dan reliable, utuh, sumber pertamanya dapat dipercaya, mutakhir, akurat, dan pendukung proses pengambilan keputusan apabila diperlukan. Perkembangan dan layanan teknologi informasi perbankan. 1. Produk layanan teknologi komunikasi perbankan. Jenis produk atau layanan yang ditawarkan dalam sistem teknologi informasi dalam perbankan antara lain, tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Salah satu tabungan yang sering digunakan orang zaman sekarang adalah di bank. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh bank untuk mereka calon nasabah yang ingin menabung. Salah satu kemudahannya adalah dapat menarik tunai secara mandiri melalui mesin ATM yang disebar oleh bank tersebut. Ketika menabung di bank umumnya, nasabah akan mendapatkan fasilitas seperti kartu ATM, buku tabungan, mobil banking, serta beberapa layanan sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Deposito. Deposito secara umum merupakan produk penyimpanan yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal, serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Deposito memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan rekening tabungan. Suku bunga yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih kompetitif daripada tabungan biasa.
Namun jika Anda memutuskan untuk menarik dana yang telah Anda depositokan sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir, beberapa bank memperbolehkan Anda menarik dana deposito Anda, namun dikenakan sejumlah penalti atau potongan yang harus Anda tanggung. Kemudian giro. Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, berupa surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran yang menyimpannya di bank mereka. Sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar ke banknya yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima ke akun mereka. Perbedaan tersebut termasuk jenis perbedaan sistem dorong dan tarik. Suatu cek adalah transaksi tarik menunjukkan cek akan menyebabkan bank penerima pembayaran menarik dana ke bank sang pembayar. Jika bersedia, akan menarik uang tersebut. Jika tidak tersedia, cek akan terpental dan dikembalikan dengan pesan bahwa dana tak mencukupi. Sebaliknya, giro adalah transaksi dorong pembayaran memerintahkan bahwa untuk mengambil dana dari akun yang ada dan mengirimkannya ke bank. Kemudian kartu debit. Kartu debit adalah alat pembayaran maupun alat pengambilan uang pada suatu bank yang sudah ditentukan, karena tidak perlu repot membawa uang kamu kemana-mana, karena dengan kartu debit kamu dapat membayarkan sesuatu yang jumlahnya besar. Banyaknya manfaat dari kartu debit pastinya membuat semua orang memilikinya. Untuk menyimpan dana, transaksi yang mudah, aman dan efektif. Sama halnya juga dengan kartu kredit. Kartu kredit juga mempunyai jenis-jenis kartu yang dapat kamu gunakan sesuai kebutuhan tiap bank. Biasanya mempunyai jenis yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya urutan dimulai dari silver, gold, dan platinum. Pada setiap tahapan mempunyai limit uang masing-masing. Semakin tinggi tahapan kartu yang kamu gunakan, maka semakin besar juga limit dan transaksi yang bisa kamu lakukan dengan kartu tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli bank notes merupakan transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang terjadi pada saat itu. Dalam transaksi jual beli bank notes, bank mengelompokkan bank notes ke dalam dua klasifikasi, yaitu bank notes yang lemah dan bank notes yang kuat. Dan bank biasanya lebih menyukai bank notes yang nilainya kuat. Proses layanan teknologi komputer di perbankan. Proses dan jenis transaksi. Jenis transaksi sudah beragam, baik menggunakan kartu debit maupun kartu kredit yang memanfaatkan jaringan ATM atau debit access transaction, umumnya di kasir yang berlokasi di gerai atau tempat-tempat perbelanjaan. Sebagai gambaran, BRI dengan 1050 kantor online-nya dilengkapi 4000 ATM yang mempunyai fungsionalitas memadai, dapat
dan juga dapat menghandle dengan baik 9,2 juta nasabahnya dengan jumlah transaksi per hari 4,4 juta. Dari jumlah transaksi tersebut, rata-rata 971.000 transaksi dilakukan melalui ATM. Transaksi lainnya yang sudah lazim dilakukan meliputi 1. Mengecek saldo, 2. Fasilitas pembayaran, pemindah bukuan dan penerbit tunai, 3. Fasilitas untuk menerima pembayaran, 4. Pembukuan dan pengecekan. Layanan online banking. Perkembangan internet dengan semakin meningkatnya kemampuan hardware dan software dengan kecepatan tinggi dan penyebaran komputer menyebabkan nasabah bank memperoleh berbagai kemudahan yang didapatkan dengan ketersediaan layanan online banking. Saat ini standar layanan retail banking kelas dunia seperti Chase Manhattan Bank, Bank of America atau sering disebut BOA bagi nasabahnya tidak hanya menyediakan transaksi real time, tetapi banyak lagi produk layanan berbasis online seperti paket SW atau sering disebut juga Windows gratis dan tidak terbatas sebagai antisipasi memenangkan persaingan teller. Paket software keuangan. Terus ada lagi paket enterprise resource planning yang sangat dibutuhkan dalam mengelola bisnis. Semua software bantuan tersebut dapat diakses karena tersedianya portal khusus yang dimiliki oleh setiap bank. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.